Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajiannya spesial di bulan Ramadan. Temanya, jika ini Ramadan terakhirnya kita. Karena kenapa tema ini yang dipilih? Sebetulnya sederhana. Karena nggak ada yang bisa menjamin tahun depan kita masih hidup, betul? Itu dulu. Artinya gini, kalau kita belajar dari orang-orang soleh dulu, mereka ketika mau bertemu bulan Ramadan itu bukan memikirkan puasanya. Yang dipikirkan adalah bulan Ramadan adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang dilakukan sama mereka? Satu, mempersiapkan fisik, kedua mempersiapkan ilmu, yang ketiga mempersiapkan hati. Kenapa hati juga menjadi hal yang penting untuk kita persiapkan saat masuk ke bulan Ramadan? Karena banyak dari kita yang masuk ke dalam bulan Ramadan ketika puasa tapi masih suka melakukan kemaksiatan. Ketika Allah perintahkan kita untuk puasa, di Quran surat apa? Al-Baqarah. Ayat ke-183. Kata Allah, orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib untuk puasa. Kok bisa puasa-puasa yang seharusnya kita sama-sama tahu puasa itu belajar untuk mengontrol hawa nafsu. Kenapa namanya hawa nafsu? Kalau nggak salah saya pernah menjelaskan juga di sini. Kenapa namanya menjadi nafsu? Kenapa ada nafsu amarah, lawamah, dan mutmainah? Kenapa menjadi nafsu? Nafsu itu bagian dari nafsu lawamah dan amarah. Kalau nafsu mutmainah itu beda sendiri. Mereka yang tenang hidupnya, dikasih ujian, ada yang julid, ada yang jelek-jelekin, ada yang mencela dia, selau aja dia. Bukankah orang tua kita dulu kayak gitu? Lihat hidupnya berkah. Ditipu, kemudian disakiti, dizolimi, tanahnya diambil dan lain sebagainya. Jawabnya apa? Keun bae. Bukan rizkinya kita. Nanti insya Allah diganti sama Allah dengan cara yang lain. Kon kita anaknya yang heboh, tapi kan. Shh, atos, cekap. Kenapa? Karena beliau tahu tentang nilai dari yang namanya berkah. Bukankah Ramadan bulan berkah? Apa arti berkah? Ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Kenapa Ramadan disebut sebagai bulan penuh keberkahan? Karena ketika puasa, ya, di bulan Ramadan, ini situasi dan kondisinya kondusif banget. Buat ngapain? Buat melakukan amal soleh dan kebaikan. Satu sisi kita puasa, di sisi lain ketika datang ke masjid, bapak-bapaknya sholat duhur, asar, maghrib, isya di masjid, misalkan ngelihat teman-temannya yang lain pada cari tembok untuk nyender sambil baca Quran. Kan nggak mungkin kalau kita hanya scroll handphone. Pasti kebawa dengan suasana yang ada untuk mengamalkan amalan-amalan yang Allah sukai. Nah, itu berkah namanya. Bertambah kebaikannya. Selain puasa, ada kebaikan yang lain yang dia lakukan. Apa? Baca Quran. Ternyata lagi ngaji seperti ini. Tadi yang datangnya awal, daripada bengong-bengong, baca Quran. Nanti ketika ada kenceleng lewat, nitip rezeki dari Allah sebagai sedekah kita. Itu bulan berkah. Harusnya bulan berkah di 30 hari kita dalam Ramadan itu terbawa di bulan-bulan yang lain di luar Ramadan. Harusnya begitu. Kalau kita saat puasa tumbuh imannya. Kenapa Ramadan istimewa? Karena yang membalas puasa itu pahalanya adalah Allah langsung. Makanya Ramadan itu dikatakan istimewa karena butuh kejujuran kita. Kan nggak ada yang tahu. Hari ini kita semuanya terlihat puasa. Atau bisa jadi kayak ada yang mungkin lagi di luar ya, duduk di teras, mungkin karena lagi haid gitu kan. Itu baru kelihatan. Tapi kalau di dalam seperti ini semuanya, mau laki-laki perempuan, kan kelihatannya kita sedang
puasa. Kenapa? Karena kita sedang ngaji, tapi sampai di rumah kan kita nggak tahu. Mungkin puasanya nggak batal, tapi ketika membicarakan keburukan orang lain, marah-marah nggak jelas sama anak, ya, kemudian sebel kesel sama suami dan lain sebagainya, puasanya nggak batal, tapi pahalanya berkurang. Karena dalam puasa itu gini, ada puasa jasad, ada puasa ruh. Kalau jasad yang membatalkan apa? Makan, minum, berhubungan badan di siang hari dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara ruh berarti bicara pahala. Bisa berkurang? Bisa. Makanya saya katakan teman-teman semuanya, jangan sampai Allah perintahkan kita dengan kalimat iman loh. Berarti yang melakukan puasa adalah orang yang beriman. Pertanyaan saya, apakah setiap orang yang berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa? Belum tentu. Padahal tujuan dari puasa adalah menjadi hamba yang takwa. Apa ciri takwa? Takwa adalah hidupnya berhati-hati dalam menjalani semua aspek kehidupan. Dia sangat berhati-hati. Hati-hati dalam apa? Sikap, ucapan, perilakunya dia. Dalam hal apa? Dalam hal interaksi kepada Allah dan kepada sesama. Hablum minallah dan hablum minannas. Makanya teman-teman, begini. Kalau kita bagus dengan Allah, maka akan baik dengan manusia. Itu rumusnya. Semakin dekat dengan Allah, maka akan semakin baik dengan manusia. Tapi kalau ada orang yang bermasalah dalam interaksi sosial, itu menjadi indikator bahwa dia bermasalah hubungannya dengan Allah. Ustadz, tapi dia kelihatannya solehah kok. Makanya banyak begini teman-teman. Di komentar-komentar yang saya amati ya di media sosial saya ketika saya posting video, Ustadz ada kok orang yang hafal Quran, orang yang dia Ustadz lulusan pesantren, atau bahkan seorang istri mengatakan, apa? Ustadz, suami saya lulusan pesantren tapi kenapa? Begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Teman-teman semuanya, itu kan indikator dari Allah bahwa setiap manusia punya peluang melakukan kesalahan dan dosa. Termasuk kita, ya. Syarat sebuah amal diterima menjadi amal soleh kan dua. Satu, niat benar. Yang kedua, caranya benar. Selama ini mungkin kita ketika sholat malam, sholat 5 waktu, puasa, mungkin niatnya betul untuk Allah, tapi caranya kelihatannya benar, tapi ternyata tidak di hadapan Allah. Contohnya sholat. Banyak dari kita yang sholat, semua rukunnya dijaga dari takbir sampai salam. Pertanyaannya, apakah Allah akan menerima sholat itu? Belum tentu. Karena apa? Proses penerimaan dari sholat kita itu setidaknya satu, harus tumak-ninah. Kedua, apalagi? Khusyuk. Nah masalahnya kan yang jadi masalah kita apa? Susah khusyuk. Betul kan? Kadang ikat rambut ketemu waktu sholat. Betul. Itu jadi gini, jangan langsung gampang menyalahkan orang. Pesan saya itu, jangan gampang langsung menyalahkan orang. Kenapa? Karena kita juga banyak salah. Bukankah puasa ini akan melahirkan ketakwaan? Tahu nggak ciri orang yang bertakwa gimana? Quran surat ketiga ayat 133. Apa kata Allah? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Kata Allah, orang yang paling dicintai Allah, orang yang mendapatkan gelar takwa dari Allah, pertama cirinya salah satunya adalah senang mengevaluasi diri, senang bertaubat kepada Allah, senang mengintrospeksi dirinya. Kata Allah di ayat 133 surat Ali Imran ini, maka dia akan diberikan surga yang luasnya langit dan bumi, karena dia termasuk dari hamba-hambaku yang bertakwa. Jadi jangan gampang menjustifikasi orang, jangan judging sama orang. Kalaupun melihat ada orang yang bermaksiat, Allah masih buka pintu hidayah buat dia selama Allah masih kasih kesempatan dia hidup. Dan ketika ada orang yang terlihat seperti seolah-olah dia orang yang solih, masih punya peluang dan kesempatan untuk kembali melakukan salah. Kenapa? Selama dia hidup, dia punya musuh yang akan selalu mengganggu dan menggoda dia. Siapa? Setan.
Sampai akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya dan tergelincir. Ada kisah di Arab Saudi, seorang ulama besar, kitabnya banyak, meninggalnya ateis. Tahu ateis? Nggak percaya sama Tuhan. Nah, ini bulan mulia, itu untuk mengkondisikan hati kita. Daripada sibuk menilai orang, lebih baik sibuk menilai diri sendiri. Masalahnya, hese. Betul nggak? Susah. Nah, yang bisa melakukan itu adalah iman di dalam diri kita. Apa iman itu? Iman itu artinya sadar. Sadar. Sadar kenapa? Satu, sadar Allah melihat dan menatap, menyaksikan kita. Yang kedua, sadar bahwa semua aktivitas kita akan dinilai oleh Allah. Yang ketiga, sadar bahwa orang-orang yang berinteraksi dengan kita, tidak semuanya menyenangkan. Pasti akan ada momen mereka-mereka jadi orang pika sebelen. Iya kan? Nah, itu jadi pelajaran buat kita. Kenapa? Kita diperlakukan seperti itu sama orang lain gak menyenangkan. Sakit hati kita, terluka. Maka Allah ngajarin kita untuk tidak melakukan hal yang serupa dan sama kepada orang lain. Itu iman. Kita sadar. Jadi nggak ngerasa bahwa diri kita paling baik, paling benar, enggak. Orang yang bertakwa itu justru malah lebih senang ya melihat ke dalam dirinya. Ya Allah, mungkin saya punya salah. Ya Allah, mungkin ada dosa sehingga saya harus dihukum seperti ini. Itu proses introspeksi diri. Akhirnya apa? Hatinya tenang banget. Hatinya tentram banget. Teman-teman semuanya, bulan Ramadan ini istimewa. Dikatakan menjadi bulan berkah karena apa? Harusnya melahirkan banyak kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Dari pagi sampai mau tidur malam, harusnya isinya amal soleh dan kebaikan. Bukan malah amal salah. Di Quran surat ke-18, Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Tentang apa? Tentang nasihat dari Allah, warning dari Allah bahwa nanti akan ada dari hamba-hambanya Allah, yaitu kita. Mereka berbuat, mereka beramal, ya. Kemudian mereka melakukan kebaikan-kebaikan, tapi hangus semuanya apa yang dia lakukan. Hangus. Jadi Allah mengatakan begini, seolah-olah kita tuh sudah berbuat amal dengan amalan terbaik, ya. Merasa apa yang kita lakukan inilah ikhtiar terbaik kita, tapi faktanya apa? Allah tidak menerima sama sekali. Kenapa? Bisa jadi mungkin niatnya salah, atau bisa jadi caranya salah. Kenapa caranya salah? Tentang cara, Allah mengatakan di Quran surat ketiga ayat 31. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau ngaku cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi SAW. Berarti Allah perintahkan kepada kita untuk beramal dengan amalan-amalan yang juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka termasuk begini, bukan hanya sekedar amalan yang sifatnya amalan ritual. Contoh sholat, puasa, ya, umroh, haji, bukan hanya itu. Berkaitan juga dengan kisah hidup kita. Ketika diuji sama Allah, yang dipikirkan sama kita adalah apa? Tentang cara yang baik. Dulu ketika Rasulullah sama istri-istrinya sedang ada masalah, kira-kira gimana ya cara menyelesaikannya? Gitu. Apakah Nabi dan istrinya selalu pakai emosi? Enggak. Nabi pernah mendiamkan para istrinya? Pernah. Nabi menasehati istrinya? Nasehati. Istrinya ngambek sama Nabi? Pernah. Tapi begitu dinasehati oleh suami tercintanya, sami'na wa ato'na. Bahkan ada satu momen ketika Nabi SAW itu dibuat marah sama istri-istrinya, sampai satu ketika Nabi itu marah besar kepada istri-istrinya, sampai 29 hari nggak negur sapa. Siapa? Semua istrinya. Kenapa? Karena ada kalimat yang keluar dari istri-istri Nabi. Tentang apa? Ya Rasulullah, Raja Kisrah, tahu Kisrah? Persia. Mereka punya anak-anak yang pakaiannya bagus-bagus, tempat tidurnya nyaman, tinggal di istana-istana mewah. Nabi marah tentang hal itu. Apa kata Nabi? Kalau kalian lebih memilih dunia, maka aku akan ceraikan kalian dan Allah akan menggantikan dengan wanita yang lain yang lebih baik. Jadi kalau kita sebagai perempuan, ya,
ngerasa butuh nafkah, wajar, normal, tapi diukur sesuai dengan kemampuan suami. Jangan sok-sokan untuk ikut-ikutan dari teman-teman, misalkan ibu-ibu macan ternak ababil, mamah-mamah cantik nganter anak bawa mobil. Nah, nggak usah ikut-ikutan. Kalau kita kemana-mana cuman masih bisa pakai mobil online, sama rasanya, dinginnya sama, nggak kena debu kan, nggak kehujanan kan, sama. Artinya ngukur diri kita. Jangan akhirnya malah menjadi beban di akhirat, bukan suami di akhirat. Apa? Contoh, kenapa ada suami yang korupsi? Rongrongan dari istri, banyak. Rongrongan dari istri, kebutuhan rumah, gaya hidup yang meningkat. Akhirnya nggak peduli halal haram, tabrak semuanya, ditabrak semuanya. Nah itu yang harus kita jaga. Untuk apa? Mengontrol yang namanya nafsu. Dan bulan Ramadan kan kita lagi disekolahin sama Allah. Nah nanti rapotnya bukan di Idul Fitri. Idul Fitri itu hanya seremonial. Karena banyak dari kita yang nggak paham tentang esensinya. Betul nggak? Coba apa Idul Fitri? Lebaran Ustadz makan ketupat, maaf-maafan, selesai. Kan itu seremonial kan? Baju baru. Coba saya mau tanya, kan Allah sudah membagi Ramadan itu dengan 3 bagian. 1, 10 hari pertama yang sudah kita lewati, yaitu 10 hari Allah akan berikan rahmah, cinta. Yang kedua apa? Magfirah, ampunan. Yang ketiga, terbebasnya dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, 10 hari terakhir itu banyaknya yang rame masjid apa mall? Berburu diskon baju daripada diskon dosa. Betul nggak? Makanya Bunda, jadwal saya dari tanggal 24 ke atas itu kosong, nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena dari awal tahun saya udah minta sama Allah, ya Allah tolong Ramadan ini saya minta di 10 hari terakhir itu tidak ada jadwal sama sekali. Terakhir itu tanggal 22, 23 sampai Idul Fitri itu kosong. Bolak-balik saya coba ya, saya coba ngetes lewat admin saya untuk apa? Ngasih ke beberapa korporasi, nggak diterima. Allah nggak ridho, berarti udah selesai. Kenapa? Saya cuman berpikir, kita dikasih 12 bulan sama Allah untuk beraktivitas urusan dunia, masa nggak mau menyediakan waktu hanya 10 hari untuk Allah? Kalau urusan baju, kenapa nggak dipersiapkan dari sebelumnya? Toh baju di lemari juga lebih banyak dan masih bagus-bagus, betul? Terus ngapain nambah lagi? Yang di lemari aja nggak dikeluar-keluarin, betul nggak? Sampai akhirnya nyusut. Coba dicoba lagi, nyusut kan bajunya? Banyak yang nggak muat kan? Itu nyusut karena kelamaan di dalam lemari. Iya, benar nyusut bajunya? Benar. Ya kalau saya bilang bundanya yang berubah jadi lebih cabi gitu, nanti takutnya tersinggung. Bajunya nyusut, dikeluarin Bunda. Dikeluarin. Untuk apa? Untuk amal saleh kita. Karena apa? Bisa jadi baju-baju yang kita sedekahkan itu adalah pakaian yang akan melindungi kita dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Apalagi bulan Ramadan ini istimewa. Allah ngasih keistimewaan membagi bulan Ramadan pada 3 bagian. 1 sudah kita lewati, etape pertama. Bulan rahmah, kasih sayang, minggu atau hari-hari penuh dengan kasih sayang dan cinta dari Allah. Pertanyaannya, ini hikmah ya. Kenapa 10 hari pertama Allah memberikan cinta kepada kita? Jawabannya sederhana. Karena dari hari pertama, sebelum hari pertama, Nabi SAW memberikan kabar kepada kita, di malam-malam Ramadan itu Allah sudah memperhatikan kita. Makanya malam Ramadan pertama itu sholat taraweh. Dan Ramadan terakhir ditutupnya juga dengan taraweh. Ramadan terakhir nggak ditutup sama taraweh, ditutup dengan puasa. Nah, kenapa Allah memperhatikan kita? Karena Allah pengen memberikan kasih sayangnya. Begitu siangnya kita puasa, Allah cinta sama kita. Kenapa? Tadinya
kita tumbuh dan hidup di hari-hari di mana setiap harinya kita makan, minum, nyeblak ya, botram, apalagi asin peda gitu kan, pakai nasi liwet ya kan, di kastrol, masih dimakan tiap hari. Sekarang masuk Ramadan itu ditinggalin sama kita. Allah turunkan kasih sayangnya. Begitu 10 hari kita bisa menjaga ritme Ramadannya dengan sebaik-baiknya amal, maka masuk ke 10 hari yang kedua Allah berikan ampunan. Kenapa? Aku percaya kamu mampu menjaga konsistensi amal solehnya. Ini hikmah namanya. Akhirnya apa? Di etapa kedua, di 10 hari ini kita tetap ngaji Quran, duduk di majelis ilmu, sholat malamnya dijaga, walaupun mungkin 2 rakaat plus 1 witir. Apalagi terusnya, sedekahnya jalan, walaupun gak banyak. Kan di bulan lalu saya udah kasih tahu, sisihin uang 300.000. Ya, 300.000. Untuk apa? Sedekah setiap hari 10.000. Dibagi 5 waktu sholat, setiap habis sholat masukin ke celengan 2.000. Nanti di malam Idul Fitri bayar fitrah plus sedekahnya. Itu keren tuh. Dilakuin gak? Belum. Ngapain aja? Ngapain aja? Kan sudah saya sampaikan amanah ya. Saya tanya, duit 300.000 banyak nggak? Banyak, kan begitu. Kalau dibagi 30 hari jadi sehari 10.000. Besar apa kecil? Kecil. Kalau dibagi lagi setiap waktu sedekah 2.000, kecil apa besar? Kecil. Gampang? Gampang. Sok kerjain jadi amanah, saya bilang gitu. Lupa. Ya ampun. Saya jadi speechless kan jadinya. Nah, ini terus mau dapat ampunan dari Allah gimana caranya coba? Puasa kita aja belum tentu diterima sama Allah. Kan tadi saya tanya, sok ngacung. Kenapa? Saya mau ngasih hadiah 300.000 deh, saya kasih, gak ada yang ngacung kan? Karena nggak nyebut ya hadiahnya berapa. Iya kan, Bun, mohon maaf ya, gini deh, yuk kita sama-sama tuh sadar. Saya bukan maksa, bukan. Yuk sama-sama sadar. Kenapa? Sholat kita tuh nggak seberapa. Puasa kita juga masih banyak cacatnya. Mungkin secara fisik kita kelihatan puasa, secara zohirnya, tapi batinnya bisa jadi kita nggak dapat pahala apa-apa. Sedangkan kita sudah masuk etape Allah memberikan ampunan kepada kita. Berarti dari hari ke-11 sampai hari ke-20 nanti, itu semua isinya adalah ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di etapa ketiga, fase 10 hari terakhir, Allah akan janjikan kepada kita terbebas dari siksa api neraka. Pertanyaannya, kenapa terbebas dari siksa neraka itu menjadi etapa terakhir? Karena itu akumulasi dari cinta dan pengampunan dari Allah. Maka Allah turunkan yang namanya apa? Rahmat, sehingga kita dibebaskan dari siksa nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah terbebas dari siksa api nerakanya Allah, maka nanti masuk surganya lewat pintu yang namanya Babur Rayyan. Pintu bagi orang-orang yang puasa. Itu kalau kita puasanya benar, masuknya. Kemarin saya bilang, puasa Ramadan itu 1, sholat, 2, puasa, 3, tilawah Quran. Nih amalan utamanya, sholat, puasa, tilawah. Tambahannya itu yang puasa sama tilawah. Sholat 5 waktunya tetap dijaga. Bahkan di luar Ramadan kita juga sholat. Apa yang saya sampaikan waktu itu? Kalau sholat 5 waktu setiap hari di luar Ramadan belum bisa merubah kita jadi lebih baik lagi, yuk sama-sama minta sama Allah, semoga puasa Ramadan ini bisa merubah kita jadi lebih baik lagi. Minimal lisannya benar. Lisannya benar. Apa? Kata Nabi begini loh Bunda. Nabi mengatakan, aku akan jaminkan surga kepada umatku yang mereka bisa menjaminkan diri mereka terbebas dari keburukan lisan dan kemaluan. Paham maksudnya? Kenapa kemaluan disebut? Kehormatan. Ya, kehormatan. Lisan dijaga, kata Nabi. Maka Nabi akan
memastikan kita terbebas dari neraka. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga lisan dan kemaluan kita, Allah akan tenggelamkan kita ke dalam neraka yang luasnya langit dan bumi. Sekarang kita nggak bisa kebayang surga neraka. Lah kita kena knalpot yang panas saja udah adu-aduhan, malamnya meriang. Betul kan? Bayangin, api neraka itu yang paling dinginnya 50 bahkan sampai 50.000 kali lebih panas dari api paling panas di dunia. Itu api yang paling dingin di neraka. Gak kebayang kan? Bunda kemarin ngelihat kebakaran di Los Angeles, ya, apinya mengerikan sekali kan? Api itu kan makhluk Allah. Dia terlepas dari apa dan kenapa itu bukan urusan kita ya gitu. Cuman saya ingin menyampaikan pelajarannya apa? Api kalau sudah diperintahkan oleh Allah untuk berkobar, menyala, maka dia akan berkobar dan gak akan pernah mati lagi. Dan itu yang membuat, maaf ya, itu yang membuat Rasulullah SAW pernah pingsan. Kenapa Nabi pingsan? Nabi pingsan itu karena dapat kabar bahwa ada dari umat Rasulullah SAW yang masuk neraka. Nabi loh, kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah ngelihat, kita nggak pernah berjumpa, kita nggak pernah jadi makmumnya. Nabi pingsan mikirin kita karena Nabi melihat dan mendengar kabar dari malaikat Jibril bahwa ada dari umat Rasulullah SAW yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Berarti dia Muslim. Dia Muslim yang hari ini mungkin dia lagi puasa Ramadan, yang mungkin dia sholat 5 waktu. Itu loh kesedihan Nabi itu sampai segitunya. Pertanyaan saya, kenapa kita nggak sedih sama diri kita sendiri loh? Kenapa kita nggak cinta sama diri kita sendiri gitu? Kenapa kita nggak peduli sama diri kita sendiri gitu? Dan kita nggak sungguh-sungguh untuk beramal soleh. Kita hanya mengerjakan melepas kewajiban. Sholat ya sholat, karena ketika azan, maaf ya, saya bilang nih, ini rata-rata kita di Indonesia, puasa Ramadan itu, sadar nggak sadar, sebetulnya hanya menjadi sebuah habit karena ikut-ikutan. Oh ya Allah, bentar lagi Ramadan ya, puasa. Puasa. Kan? Ikut-ikutan itu. Tapi kalau kita punya kesadaran iman, maka puasanya nggak akan ikut-ikutan. Beda levelnya. Orang yang puasa biasa tetap akan melakukan ritualitas. Apain? Sholat, keluar nutup aurat, ngaji dan lain sebagainya. Tapi ada ternyata amal salahnya juga yang dia kerjakan di luar Ramadan. Apa? Membicarakan orang, mencela orang. Kemudian apa? Bersuudzon sama orang. Kemudian apa? Merendahkan orang dan lain sebagainya. Punten, kalau punya iman pasti akan meminimalisir perbuatan itu. Yuk dikaji sebentar. Quran surat 49 ayat dari 10 sampai 13. Apa kata Allah? Innamal mu'minunal ikhwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, berarti kita, orang yang punya iman, kata Allah, bersaudara. Maka kalau yang namanya saudara dikasih larangan sama Allah. Satu, nggak boleh mengolok-olok. Kedua, nggak boleh saling mencela. Ketiga, nggak boleh saling berprasangka. Yang keempat, nggak boleh saling menjelek-jelekkan. Kenapa? Di ayat 13-nya ada kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang mau bertakwa kepada Allah. Berarti di antara ciri yang lain orang yang bertakwa adalah tidak senang mengolok-olok orang, tidak senang membicarakan keburukan orang lain, tidak senang mencari-cari kesalahan orang lain, tidak senang berprasangka buruk kepada orang lain. Kenapa? Karena dia sadar siapapun orang Islam yang ada di depannya, dia adalah saudara saya. Itu loh. Kalau kita kan Masya Allah, pernah punya pikiran seperti itu Bunda? Jarang. Ini Ramadan. Ayo kita perbaiki diri kita.
Jangan sampai kita cuman sekedar ikut-ikutan. Kenapa? Karena puasanya kita atas dasar iman harus membentuk diri kita jadi orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa tadi nggak senang mengolok-olok, nggak senang mencela orang, nggak senang berprasangka kepada orang, nggak senang menjelek-jelekan orang. Kenapa? Karena dia sadar dia juga butuh ampunan karena banyak dosa. Dan ciri orang yang bertakwa lainnya, Quran surat ketiga ayat 133, cocok kan? Senang mengintrospeksi diri, senang mengevaluasi diri, senang memuhasabah diri. Sehingga apa? Karena sadar dirinya banyak salah dan dosa, mencari Allah untuk bertobat kepada Allah. Kata Allah, orang yang seperti itu adalah orang yang bertakwa dan aku akan sediakan surga yang luasnya langit dan bumi. Puasa banyak loh kebaikannya, banyak banget bunda. Makanya kita jadiin puasa Ramadan tahun ini itu sebagai puasa terakhir kita. Karena nggak ada yang bisa menjamin di tahun-tahun yang akan datang kita akan tetap diberikan hidup oleh Allah untuk menikmati puasa-puasa kita. Nggak ada yang bisa menjamin. Jangan sampai kita sibuk hanya dengan urusan dunia. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah membeli pakaian untuk lebaran, beli mukena baru, bahkan 30 warna. Jadi tiap taraweh beda warna gitu. Ada yang koleksi mukena? Ada. Berapa banyak yang dipakai mukenanya bunda? 1. Terus ngapain koleksi banyak-banyak? Buat ganti, iya. Oke. Lebih sering dipakai apa disimpan? Nah, ya. Ada hisapnya apa enggak? Kalau ada hisapnya nanti dipertanggungjawabkan mudah atau susah? Terus kenapa dilakuin? Saya tanya lagi, jilbab banyak di rumah? Warna-warni ya, sesuai warna baju. Saya mau tanya, yang sering dipakai banyak apa sedikit? Yang dikoleksinya banyak. Saya tahu kok, kenapa perempuan itu senang barang-barang unik seperti itu. Kenapa? Karena memang sisi marahnya seorang perempuan. Jadi ngelihat sesuatu itu dilihat pakai mata, dirasain pakai perasaan. Bahasanya bukan bagus tapi lucu. Ya, lucu. Itu perempuan banget itu yang begitu. Oke, saya lanjut tentang Ramadan. Ramadan itu keistimewaannya apa tadi? Keistimewaannya apa tadi? Belum saya sebutin. 3 ya. 1, Allah buka selebar-lebarnya apa? Pintu surga. Yang kedua, Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Yang ketiga, ini nggak kalah penting. Tentang apa? Allah belenggu dan ikat setan-setan yang berkeliaran. Sekarang saya mau tanya, kalau setan dari golongan jinnya diikat dan dibelenggu, nah masih ada yang suka ngomongin orang, nah masih ada yang suka jelek-jelekan orang, saha setannya? Hah? Saya? Siapa setannya bun? Diri sendiri. Ngaku. Alhamdulillah. Berarti ngajinya benar, dapat ilmu, diamalkan dan tahu diri kita. Nah sekarang kalau sudah ngaku berarti harus ada introspeksi diri. Kalau sudah introspeksi diri harus ada perbaikan. Masa mau begitu terus selamanya? Kan enggak. Karena enggak ada yang bisa menjamin loh. Waktu itu kita hitung kan, berapa ribu hari kita puasa dan berapa juta rokaat kita sholat. Kira-kira berapa persen yang diterima sama Allah? Kan gak ada yang tahu. Ada yang ngomong 0, sekian Ustadz. Itu kebangetan banget itu. Parah banget berarti hidup kita. Karena gini, istimewanya Ramadan itu karena Allah langsung yang memberikan apa? Balasannya. Balasannya tidak terhitung, tidak terhingga. Kalau sholat, kemudian apa? Nutup aurat, sedekah, ada bilangan dan angkanya. Tapi puasa itu kejujuran kita dengan Allah. Maka Allah yang langsung memberikan balasannya secara khusus kepada kita. Yang kenapa hari ini saya mengingatkan untuk diri saya dan kita semuanya bersungguh-sungguh puasa Ramadan. Karena saya takutnya, apa yang saya takuti? Ternyata amalan kita yang lain tidak diterima. Justru Ramadan kita di tahun inilah yang Allah terima dan bisa menyelamatkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah tahu bunda.
Coba deh evaluasi diri. Sudah sekian tahun hidup, sekian juta rokaat kita sholat, ya. Duduk kayak gitu tuh yang lama. Duduk lama itu bukan cuman buat media sosialan apa chattingan sama besti. Duduk lama itu pinggirin handphonenya, ngapain? Istighfar. Istighfar. Kenapa saya menyebutkan istighfar? Nah gini, di Quran surat Az-Zukhruf, surat ke-43, ayat 36, kata Allah, ini saya bahas kalau nggak salah kemarin sempat saya sebut juga, kalau kita tidak dekat dengan Allah dan tidak bersungguh-sungguh dalam beramal soleh kepada Allah, maka yang jadi teman kita adalah setan qarin. Setan qarin, setan yang beredar di dalam darah kita. Nah, dialah yang kemudian menjalankan kita untuk beramal soleh, beramal salah. Yang menggerakkan tubuh kita untuk beramal salah di bulan Ramadan. Mereka. Katanya Ustadz, setan-setan, itu bukan kata saya, kata Nabi. Setan-setan dari golongan jin yang lain, yang membisikkan rasa was-was. Makanya akhirnya apa? Setan dan jin itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tinggal adalah setan yang di dalam diri kita. Siapa? Qarin namanya. Yang sejak lahir sampai kita diwafatkan oleh Allah akan selalu menemani kita. Ya. Nah, kenapa pentingnya istighfar? Karena istighfar itu bagian dari zikrur rahman, zikirnya kita kepada Allah. Itu bagian dari zikirnya kita kepada Allah. Bayangin, apa esensi dari zikir? 2, ingat dan sebut. Jadi bukan cuma sebut doang, astagfirullah, alhamdulillah, bukan. Tapi mengingat Allah di dalam hati. Gini caranya. Ketika mau istighfar, bayangin dulu apa? Tentang dosa kita yang banyak. Ketika kita sadar dosa kita banyak, langsung ucapin apa? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu enak, Bunda. Ketika sadar betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, akhirnya muncul zikirnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika diberikan musibah oleh Allah, mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pembiasaan. Itu pola dari Allah. Kenapa? Karena Allah pengen mengkondisikan hati kita untuk tetap tenang. Akhirnya apa? Kita senang untuk melakukan dampak positif dari zikirnya kita. Apa? Beramal soleh. Contoh, saya sudah pernah nyampein gini. Kenapa kita harus banyak mengingat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita agar bisa bersyukur? Apa arti syukur? Merubah semua nikmat menjadi amal soleh. Ya? Menjadi sebuah amal soleh. Akhirnya apa? Melihat suami yang dilihatnya baiknya, melihat anak yang dilihat baiknya, melihat orang lain yang dilihat juga baiknya, melihat orang tua yang sudah semakin sepuh yang dilihat adalah hal yang baik. Semua tentang kebaikannya. Sehingga apa? Ketika suaminya lagi menjadi ujian buat dia, bagaimana sikap dia? Terima kasih ya Allah, ini wasilahnya mengajarkan saya untuk belajar tentang sabar. Saya tahu nggak gampang, tapi butuh iman. Iman itu kan sadar. Kita bisa bersyukur kalau kita sadar. Sadar apa? Tentang banyaknya nikmat yang Allah berikan. Dan orang yang bertakwa itu pasti terikat hatinya dalam kesadaran utuh kepada Allah bahwa puasa ini cara Allah untuk saya apa? Dekat dengan Allah. Cara Allah untuk apa? Menggugurkan dosa-dosa saya. Cara Allah untuk saya apa? Lebih dekat dalam beramal soleh kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini metode, Bunda. Dan datangnya setahun sekali. Kenapa? Dengan harapan 1 bulan ini bisa merubah kita untuk tetap bersikap baik dan bertakwa kepada Allah di 11 bulan kemudian. Kenapa? Ya Alhamdulillah. Kenapa hal itu yang saya sampaikan? 11 bulan kita hidup di luar Ramadan dengan semua dosanya, dengan semua kemaksiatannya, dengan semua perilaku salah yang kita lakukan, itu sudah cukup. Masuk ke Ramadan, Allah turunkan kasih sayangnya, sungguh-sungguh puasa, bertobat kepada Allah yang banyak. Nanti hasil dari 1 bulan ini itu akan terlihat di 11 bulan kemudian. 11 bulan yang lalu, Bunda, itu menentukan dan menggambarkan kualitas puasa Bunda dulu. Menentukan kualitas puasa Bunda dulu. Masih suka
bermaksiat, masih suka melakukan hal yang salah, berarti itu gambaran saat puasa pun melakukan hal yang sama. Itu yang saya katakan, selama ini kita puasa hanya sekedar ikut-ikutan, tidak menghayati, tidak bersungguh-sungguh, tidak menghadirkan hati, tidak muncul apa? Kesadarannya. Akhirnya nggak ngerubah apapun. Jadi gini, Bunda punya anak ya? Bunda punya anak kan? Punya. Anak Bunda, sekolah dia, sekolah. Saya ambil yang level remaja, SMP, SMA, kuliah. Oh Masya Allah, dia selalu berangkat kuliah, dia selalu berangkat sekolah. Dia berangkat dari rumah, ya kan? Kemudian dikasih uang jajan, mungkin mingguan bisa bulanan. Kemudian ketika sudah masuk kuliah dikasih kendaraan. Nah tiba-tiba ketika dia lulus, ternyata tidak memberikan rapot apapun kepada kita sebagai orang tuanya. Ketika dia lulus kuliah, mungkin anak yang sudah kuliah, dia tidak memberikan ijazah apapun dari kita. Pertanyaan saya, kecewa nggak jadi orang tua? Gimana dengan Allah? Pernah kepikiran ke situ nggak? Pernah kepikiran ke situ nggak? Allah sudah kasih hidup, Allah kasih nyawa kita, Allah kasih rizki kita, Allah kasih pendamping hidup, Allah kasih anak buat kita, Allah izinkan kita setiap hari bisa makan makanan yang halalan toiban. Halalan toiban itu, toib itu cara mencarinya, cara mendapatkannya. Jadi bukan hanya nggak korupsi, nggak maling, nggak nipu, bukan, tapi memastikan ketika kita beli daging ayam, daging merah, daging sapi dan lain sebagainya, kita tahu dari mana asal muasalnya. Asal muasalnya. Kenapa begitu? Karena itu berkaitan dengan hati kita. Karena makanan yang halalan thayyiban itu melembutkan hati. Hati yang lembut mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini coba, kan kita makannya sedikit. Sedikit apa banyak? Bangsa. Buka puasa bala-bala, gehu, apalagi es campur, ya, es belewah, kolaknya, bohongan. Ada meme, ini bener ya. Puasa 14 jam hilang dengan hanya 5 menit. Apa artinya? Dunia itu bukan tujuan kita. Yang Allah lihat itu bukan 5 menit kenyangnya kita, tapi 14 jam kita menahan diri kita untuk tidak bermaksiat, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kembali lagi ke sini. Saya ingin memastikan lagi untuk diri saya dan kita semuanya, apa? Kembali ke apa yang Allah mau. Kenapa tadi saya mengatakan tentang kata zikrur rahman? Ini berkaitan dengan apa? Penjagaan Allah terhadap diri kita. Karena apa? Ramadan itu isinya kalau nggak sholat ya puasa, kalau nggak sholat puasa ya tambahannya adalah tilawah Quran. Sholatnya bisa yang sunnah dan apa ya, dan yang wajib dikerjakan sama kita. Nah, ternyata sholat itu di dalam Al-Quran, Quran surat ke-20 ayat 132, itu menjadi salah satu amalan keluarga. Kata Allah, kerjakan sholat dan bersabar dalam mengerjakannya. Kenapa sholat dulu baru sabar? Ini dalam kelapangan. Kita diberikan kehidupan sama Allah, itu kelapangan. Kita diberikan nikmat oleh Allah, itu kelapangan. Kita menikah dengan pasangan kita, itu kelapangan. Kita punya anak, itu kelapangan. Punya rumah, kelapangan. Bahkan, mohon maaf, puasa Ramadan pun itu rizki dan nikmat dari Allah yang sedang kita rasakan sekarang. Namanya hidayah dan taufik dari Allah. Akhirnya apa? Allah minta kita untuk tetap sholat dan sungguh-sungguh sholatnya. Bunda, kalau kita teliti secara lebih dalam struktural bahasa Arab, kata sholat di ayat ini itu alif, lam, sod, lam, waw, tak marbutoh, dan di atas wawnya ada alif tegak. Apa artinya? Artinya sholat, kata sholat di dalam Al-Quran itu secara umum ada 3 macamnya. Nah,
Yang ketiga ini, alif, lam, sod, lam, waw, di atas waw ada alif tegak dan tak marbutoh. Apa pesannya? Pastikan mengerjakan sholat itu bukan hanya sekedar melepas kewajiban, tapi menjaga rukun dan syaratnya, hadir khusyuknya, terbangun kesadarannya bahwa saat mengerjakan sholat Allah melihat dan menatap kita. Jadi bukan sembarang sholat. Kata sholawat pun itu strukturnya itu seperti kata sholat. Nah, saya hanya ingin membahas ini. Quran surat kedua ayat ketiga. Setelah allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Sama. Jadi bukan hanya menjaga waktu, bukan hanya memperbanyak jumlahnya, bukan. Tapi terbangun kesadaran, syarat dan rukunnya terjaga, tumak ninahnya hadir, rasa takutnya muncul bahwa saat itu sedang dilihat dan ditatap Allah. Jadi bukan sembarangan sholat. Coba buka lagi Quran surat kedua ayat 45. Allah mengatakan wasta'inu bisobri wassalah. Itu sama, alif lam wawu alif lam sod lam wawu tak marbutoh. Sama. Atau di Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayatnya 45, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sama, alif lam sod lam wawu tak marbutoh. Artinya ada pesan dari Allah bahwa, hei hambaku, kalau aku perintahkan sholat, jangan hanya sekedar sholat, tapi sungguh-sungguh dalam mengerjakannya, karena sholat itu yang menjaga dirimu dari berbuat kesalahan dan maksiat. Sehingga nanti ketika di bulan Ramadan, kita bisa menikmati puasa Ramadan kita dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena sudah terbangun rasa takut kepada Allah dan kesadaran bahwa Allah melihat dan menyaksikan apa yang kita lakukan. Sehingga sudahlah di dalam sholatnya kita menjadi hamba yang bertakwa. Ketika datang bulan Ramadan, ketakwaannya meningkat dengan penuh kesadaran. Akhirnya apa? Hidup di 11 bulan kemudian setelah Ramadan itu dalam penjagaan Allah dan gak mungkin melakukan kemaksiatan. Bukan berarti gak bermaksiat ya. Dia meminimalisir untuk melakukan kemaksiatan. Kalaupun terjadi maksiat, itu bagian dari takdir Allah. Dan apa yang dia lakukan? Dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Bukan nyalahin orang ketika ada orang yang nyakitin, tapi dia introspeksi diri. Saya yang salah. Saya yang salah ya Allah. Jangan salahkan orang lain. Waktu terakhir di sini ngedoa. Apa doa saya? Buat kita semuanya bareng-bareng. Ya Allah, hari ini saya berjanji saya telah memaafkan dan melupakan kesalahan orang-orang yang pernah berbuat zolim kepada saya. Betul? Belajar seperti itu. Saya tahu nggak gampang, tapi ketika kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah berikan? Hati yang lapang. Hati yang lapang itu disebut dengan satu kata, ridho. Apa arti ridho? Puas. Puas dengan apa? Puas dengan semua takdir dan ketetapan yang Allah berikan sebagai takdir dan ketetapan terbaik. Maka ketika datang bulan Ramadan, dia berpuas diri. Bagaimana cara dia berpuas diri? Dia ingin memastikan bahwa Allah memberikan syariat Ramadan kepada saya, berarti saya harus bersungguh-sungguh agar Allah pun ridho terhadap saya. Kalau Allah sudah ridho terhadap kita, Bunda, apa yang dilakukan sama Allah Subhanahu Wa Taala? Memanggil dengan panggilan romantis, ya ayyatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatil mardiyah. Kenapa Allah berikan keridoannya kepada kita? Karena kita ridho dengan semua ketetapan Allah dan takdir Allah. Takdir baik bisa bersyukur, takdir buruk bisa bersabar. Gak ada pilihan yang lain. Ketika diuji sama Allah, introspeksi diri yang munculnya, bukan menyalahkan siapapun. Dan ketika memperbaiki hubungannya dengan Allah, tidak memikirkan hasil, tapi yang dipikirkan Allah ridho dengan dirinya. Makanya sampai hari ini doa saya, Bunda, boleh diikutin boleh, boleh diamalin boleh. Apa doanya? Ya Allah, kumpulkan saya dengan orang-orang yang Engkau ridhoi dan ridhoi saya saat bersama dengan mereka. Itu doa saya. Sederhana, Bunda, tapi itu dalam banget maknanya. Siapa yang ngajarin saya? Tidak ada. Itu kesadaran saya sendiri. Kenapa? Karena yang kita butuhkan adalah ridho Allah. Sederhana. Apa tambahan doa yang lain? Ya Allah, kalau Engkau ridho, maka semuanya akan sampai dan dimudahkan. Gitu. Kalau Allah ridho, maka semuanya akan sampai dan dimudahkan. Apapun itu. Kan yang kita butuh ridho Allah, Bunda.
Ridha Allah itu akan turun ke dalam jiwa kita, hasilnya apa? Lapang hatinya. Lapang hatinya. Bukankah para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah? Makanya sebutnya radhiyallahu anhum ajmain. Allah ridho kepada mereka. Kenapa? Allah puas kepada mereka. Kenapa Allah puas terhadap mereka? Karena dikasih rizki, setiap rizkinya dikembalikan menjadi amal soleh. Dikasih dunia, dunianya menjadi tempat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih kehidupan, hidupnya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Allah puas sama mereka. Pertanyaan saya buat diri kita, kalau besok lusa Allah wafatkan kita, kira-kira nih Allah ridho nggak sama kita? Gak usah pakai insya Allah. Yuk lihat diri kita. Insya Allah itu pembenaran. Nah, saya hanya ingin memastikan Bunda, saya dan kita semuanya, kalau besok lusa tuh, ketika sebelum dicabut nyawanya, yang kata Nabi SAW adalah sakit yang paling sakit yang pernah dirasakan, sampai Nabi mengatakan, ya Allah tolong timpakan semua rasa sakit dari sakratul maut ini kepadaku saja. Dan itu satu-satunya doa dari Nabi yang tidak dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Biar kita juga ngerasain. Nah, sebelum sakratul maut itu datang, Allah bukakan hijab, inilah kesudahan kehidupan dari diri kita. Apa? Bisa surga, bisa neraka. Kalau surga, wajahnya tersenyum. Tapi kalau neraka, ketakutannya luar biasa. Pertanyaan saya, yang mana tuh kira-kira buat kita? Jangan dijawab. Gak usah dijawab. Saya ingin mengajak kita untuk selalu menjadi lebih baik lagi Bunda. Hari demi harinya. Jangan sampai ya nanti jadi penyesalan dalam hidup kita. Termasuk apa? Bukan hanya sikap kita kepada Allah, tapi yang paling penting juga sikap kita kepada sesama. Siapa saja? Pasangan, anak-anak, orang tua kita, dan lingkungan kita yang lebih luas. Kenapa begitu? Saya pernah menyampaikan dulu di sini tentang apa? Jadilah seorang istri yang sungguh-sungguh taat kepada suami tanpa tapi. Kenapa? Karena banyak seorang istri yang menyesal ketika suaminya telah wafat. Tidak ada teman paling nyaman untuk bertukar cerita kecuali pasangan. Tidak ada tempat paling nyaman dan indah untuk kita meluahkan semua masalah kita kecuali sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan momentum Ramadan harusnya membangun kesadaran itu. Bulan puasa ini semoga Allah rahmati kita dan perbaiki semuanya. Kita bisa menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menjadi orang-orang yang terbaik di 11 bulan kemudian. Kebaikan-kebaikan di Ramadan saya sangat berharap dan minta, saya berdoa kepada Allah, Allah limpahkan rahmat dan taufik kepada kita untuk menjaga konsistensinya. Jazakumullah khairan katsir. Saya berharap ini menjadi momentum Ramadan terbaik dalam hidup kita. Yuk sama-sama perbaiki, tingkatkan, dan selalu evaluasi hari-hari sebelumnya yang sudah kita lewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.